Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendrana Sakti dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 2404110013 dan dari kelas Bela Negara G138. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil atau PowerPoint dari artikel saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Nah, di sini artikel saya berjudul Implementasi Nilai-nilai Bela Negara dalam Penyelenggaraan Administrasi Publik di Indonesia. Kita langsung masuk ke dalam latar belakang. Mengapa sih bela negara itu penting dalam penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia? Oke. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, tujuan utama berdirinya negara Indonesia ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Indonesia memerlukan ketahanan nasional yang sangat kuat. Konsep ketahanan nasional ini tidak dapat dilepaskan dari semangat bela negara. Sejak masa awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan yang terdiri dari berbagai suku, agama, golongan, sehingga membutuhkan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama dalam mempertahankan keutuhan negara. Bela negara sendiri merupakan wujud nyata dari kecintaan warga Indonesia terhadap tanah air. Nah, konsep ini memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negaranya. Next, kita masuk ke dalam bela negara dalam konteks administrasi publik atau konsep bela negara itu sendiri. Nah, bela negara sendiri merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara yang tidak dapat diwujudkan hanya dalam bentuk militer saja, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan pemerintahan dalam menjaga keutuhan bangsa, termasuk peran-peran di bidang pemerintahan serta pelayanan publik. Nah, hal ini ada kaitannya dengan penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia sendiri. Nah, dalam konteks administrasi publik, bela negara memiliki peran yang sangat strategis. Administrasi publik berfungsi sebagai pengelola kebijakan publik yang merancang, melaksanakan, serta mengawasi berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, nilai-nilai bela negara perlu diinternalisasikan ke dalam setiap kebijakan dan praktik birokrasi. Bela negara memiliki 5 nilai utama, yakni yang pertama cinta tanah air. Nah, nilai cinta tanah air tercermin dari adanya kebijakan publik yang melindungi kepentingan seluruh warga negara. Dalam administrasi publik sendiri, hal ini diwujudkan melalui adanya pengelolaan sumber daya dengan secara transparan serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berkelanjutan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah, sebagai contoh, yakni adanya transparansi dalam pengelolaan APBD daerah. Sebuah pemerintahan daerah menerapkan sistem e-budgeting dan e-planning yang dapat diakses di website publik yang resmi oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, masyarakat dapat melihat adanya alokasi anggaran, realisasi belanja, serta program pembangunan yang sedang berjalan. Nah, kaitannya dengan bela negara itu apa? Transparansinya itu pengelolaan keuangan negara mencerminkan kecintaan tanah air karena menjaga agar uang negara tidak disalahgunakan. Nah, kebijakan ini memastikan adanya sumber daya negara digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok saja. Nah, sekarang kita lanjut ke nilai yang kedua, yakni sadar berbangsa dan bernegara. Nah, dalam lingkup administrasi publik sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara menuntut ASN untuk tidak hanya bekerja secara administrasi, tetapi juga menghayati nilai persatuan dan keadilan dan melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras maupun golongan. Nah, kaitannya dengan konsep bela negara yakni pelayanan publik harus bersifat adil dan inklusif,
dengan menunjukkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, aparatur negara menjalankan tugasnya dengan menjunjung prinsip-prinsip persatuan dan kesetaraan sebagai bagian dari negara Republik Indonesia itu sendiri. Next, kita masuk ke dalam nilai yang ketiga, yakni yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, keyakinan terhadap Pancasila sendiri tercermin dari dalam kebijakan publik yang adil, humanis, dan demokratis, serta dalam upaya reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan, agar pelayanan publik dapat dirasakan secara adil. Nah, kaitannya dengan bela negara di sini adalah reformasi birokrasi mencerminkan nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan, yakni pelayanan yang cepat, adil, serta transparan, merupakan bentuk pengamalan Pancasila dalam kebijakan publik itu sendiri. Nah, kita lanjut ke nilai yang keempat, yakni rela berkorban. Rela berkorban sendiri dalam administrasi publik diwujudkan melalui adanya integritas, pengabdian, serta komitmen menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Rela berkorban demi administrasi publik berarti mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, serta berani menolak praktik korupsi demi pemerintahan yang bersih. Nah, pengawasan oleh lembaga seperti KPK dan Ombudsman menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas birokrasi agar tetap bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Serta pejabat yang memiliki integrasi rela berkorban mengepentingkan kepentingan bersama di atas kepentingannya sendiri, yakni seperti relawan bencana dan sebagainya. Kita next ke nilai yang kelima, yakni memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dalam konsep administrasi publik sendiri diwujudkan dari adanya kesiapan ASN, yakni peningkatan literasi digital dan kapasitas aparatur negara dalam menghadapi tantangan zaman, ancaman non-militer seperti disinformasi, radikalisme, korupsi, dan konflik sosial yang menuntut ASN selalu untuk adaptif, profesional, dan mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung pengawasan serta partisipasi publik. Nah, adapun beberapa cara penguatannya atau contohnya yakni, sebagai contoh kasus, yakni sebuah instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan literasi digital kepada seluruh ASN-nya untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi hoax dan disinformasi, khususnya menjelang pemilu dan saat terjadi isu-isu sensitif di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, setiap menjelang pemilu atau pemilihan umum, sering terjadi penyalahgunaan informasi atau informasi-informasi hoax yang beredar di masyarakat, dan masyarakat terpecah menjadi beberapa kubu karena bias algoritma sendiri yang terbentuk dari adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini pentingnya ASN yang melek akan literasi digital, mereka mampu menangani adanya informasi hoax dan cepat tanggap dalam dan membantu dalam menenangkan situasi yang sedang memanas di publik. Kita next ke kesimpulan. Nah, sebagai penutup, maka dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara yang tidak terbatas pada aspek militer saja, tetapi juga mencakup peran aktif dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan berbangsa dan bernegara. Administrasi publik memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Dengan menerapkan nilai bela negara secara konsisten dalam administrasi publik, diharapkan dapat terwujudlah pemerintahan yang berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran berbangsa yang kuat demi Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Atau dapat disebut good governance, yakni tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, itu tadi sekian pemaparan dari artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.